Halo, 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 selamat datang di podcast MPK. Kita telah mengundang dua narasumber, Pradana dan Pradani Pramuka. Kita akan tanya-tanya lebih jauh mengenai pramuka. Jangan berlama-lama, ayo kita tanya-tanya. Halo. Di sini telah ada nih narasumbernya. Kira-kira ada yang tahu gak ini siapa? Kalau kalian gak tahu, coba tanyain terlebih dahulu. Yes. Halo kakak, siapa nih namanya? Perkenalkan, nama saya Dimas Muhammad Ridwan. Saya di Pramuka SMA di Kelapa Garut menjabat sebagai Ketua Pradana. Dan di sebelah kiri saya Izin perkenalkan diri, nama saya Ira Rahmayani. Saya di SMA Negeri 8 Garut sebagai Pradani Pramuka Putri. Kalian sudah tahu kan? Ayo kita tanya-tanya tentang pramuka. Oh iya kak, pas kemarin camping ya, katanya diganti ya namanya, jadi nggak permata lagi, tapi jadi prabu. Prabu itu apa sih kak? Prabu itu perkemahan siswa-siswi baru. Oh iya, kenapa sih diganti? kitanya awalnya itu kita mau permata lagi, tapi pembina kita itu ngasih saran kepada kita agar permata itu diubah namanya menjadi prabu. Jadi kita ingin menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 8 Garut ini menjadi sesuatu yang lebih baru lagi, lebih maju lagi dan berkembang lagi gitu ya. Oh iya, lalu kan selama biasanya itu selama pramuka itu selalu ada penjelajahan nih. Selain penjelajahan itu nambah kita buat pengetahuan, terus menguatkan mental kita juga. Apalagi sih manfaat untuk melakukan penjelajahan tersebut? Ada untuk menjalin kebersamaan, kerjasama antar anggota. Ada pun lagi untuk saling menolong atau saling membantu satu sama lain. Oh iya, katanya ya, pas kemarin prabu itu nggak penjelajahan ya, kenapa ya? Ya, dikarenakan pas waktu perkemahannya itu kita dilanda hujan gitu. Pas malamnya itu kita hujan, kita sampai mengungsi semua anggota-anggota Prabu itu hujan deras. Jadi kita untuk besoknya tidak dilanjutkan untuk penjelajahan ya, dikarenakan takut pada sakit lagi. Iya, prihatinnya. Pastinya selama persiapan untuk Prabu ini sangat banyak sekali kan. Apa sih rintangan yang paling sulit untuk menghadapi Prabu ini? Persiapan yang paling sulit itu menurut kalian apa? Untuk persiapan yang paling sulit menurut kami adalah untuk mengatur kerjasama antar anggota, karena kita mempunyai ego masing-masing, mempunyai kemampuan masing-masing. Jadi kita sulit untuk menemukan agar kita bisa mencocokkan satu sama lain agar kita menjalin hubungan yang erat, jadi menjadi satu pikiran. Jadi itu tantangan yang paling sulit menurut kami. Selama persiapan, kalau menurut kalian selama di perkemahan ada gak hal tersulitnya? Rintangan atau apa gitu? Rintangan yang paling sulit mungkin pas saya menegur siswa-siswa gitu. Pas saya menegur siswa-siswa itu mereka bukannya malah mendengarkan, tetapi malah ngeyel atau susah diatur gitu ya. Ya pasti itu juga hal tersulit banget, apalagi kan masih baru nih di SMA, masih mau bermain, apalagi masih belum tahu tempatnya di mana gitu kan. Terus kalau menurut kalian hal yang paling seru selama persiapan sampai hari acara itu apa? Paling seru itu apa? Paling seru itu kebersamaan anggota yang memang lagi muncul-munculnya gitu. Jadi kalau mereka udah saling bersama, nah kerjasamanya, kebersamaannya, rasa keluarganya itu kerasa banget gitu. Jadi gak ada pertentangan antara satu anggota dan yang lainnya. Kan kalau pramuka itu udah melekat banget sama kekeluargaannya, sama kekompakannya. Kan kalian masih baru nih, kira-kira kalian sebagai ketua baru nih untuk menjalin lebih dekatnya lagi dengan anggota itu bagaimana? Untuk hal yang pertama kali kita lakukan, kita mengadakan kumpulan rutin. Jadi di kumpulan tersebut kita bukan membahas untuk kemajuan pramuka dulu, kita itu menjalin dulu silaturahminya dulu. Kita harus membentuk dulu kekeluargaan satu sama lain biar kita itu
merasa enak di pramuka itu, oh di pramuka tuh gini, jadi keluarganya tuh dibentuk dulu. Jadi anggota anggota kita itu merasa betah, nyaman gitu. Oh iya, kan kebanyakan orang gitu misal pramuka apa sih bikin itu, pramuka apa sih keras banget gitu. Nah, apa yang menjadi motivasi kalian untuk bertahan di pramuka hingga menjadi ketua saat ini? Apa? Mungkin motivasi yang paling menonjol itu untuk saya adalah saya punya prinsip sendiri, saya punya jalan hidup sendiri, saya ingin maju, saya punya cita-cita ingin menggapainya itu dengan sungguh-sungguh. Jadi saya itu bermotivasi kepada diri saya, orang lain juga bisa, apalagi saya gitu, saya juga harus bisa seperti orang lain. Kalau menurut Kira gimana? Jadi motivasi dari saya ya mereka, yaitu anggota dari kita gitu. Jadi mendukung kepada kita bahwa kita itu pasti bisa bersama, pasti bisa menghadapi semua masalah-masalah yang memang pasti ada ya, setiap organisasi ataupun S10 pasti ada masalahnya. Motivasinya yang paling penting dukungan dari mereka, dari orang tua dan dari pembina yang lainnya. Kalau misalkan masa anggota nih udah pasti banyak, bukan hanya di pramuka, bahkan MPK juga pasti selalu ada aja. Kalau anggota yang mau keluar gitu, menurut kalian tanggapan kalian nih gimana tentang anggota yang mungkin mau keluar atau gimana gitu? Atau cara mempertahankannya gimana gitu? Kalau ada yang mau keluar gitu, ditanya dulu gimana, apa masalahnya, kurang nyaman atau gimana nya gitu. Kalau emang masalahnya kalau udah bersangkut paut dengan orang tua gitu, itu memang sulit untuk di. Iya, emang paling sulit. Bahkan banyak sekali yang seakan-akan orang tuanya padahal enggak ya. Itu sangat sulit banget. Ya, cuma alasan semata ya. Iya. Terus buat pertanyaan selanjutnya, kalau kalian itu angkatan berapa ya kalau boleh tahu? Kami angkatan ke-38. 38. Untuk kalian pasti harus menjalani kayak harus bakal sama Purna, bahkan sama adik kelas juga kan soalnya. Terus cara kalian untuk tetap rukun, terus tetap gak ada masalah di organisasi itu gimana? Mau sama Purna maupun sama adik kelas? Itu saling berkomunikasi. Kan kalau kita putus komunikasi, kalau miskom gitu ya, pasti ya hubungannya tuh jauh gitu, renggang. Kalau masih ada komunikasi satu sama lain dengan Purna ataupun adik kelas, itu pasti ada. Iya. Oh iya Kak, pas kemarin ya katanya ada lagi yang ngomong gitu, katanya pas pemilihan, pas bakal terpilih sebagai Ferrari, katanya Kakak nangis. Kenapa sih, terharu atau gimana itu? Gak tau, gak nyadar juga kalau kakak itu nangis ya. Jadi emang udah terharu, gak tahu nangis bahagia atau gak tahu nangis gimana. Iya. Itu nangis karena gak ada banyak beban ya jadi. Iya. Kalau boleh tahu nih, kakak-kakak kan mencalonkan jadi ketuanya. Motivasi kakak-kakak untuk menjadi ketua itu apa sih? Ya melihat dari ketua-ketua yang sebelumnya gitu, kayaknya sih seru gitu mengurus organisasi gitu. Buat kedepannya ingin memajukan organisasi yang memang harus dilanjutkan kembali gitu. Kalau motivasi saya untuk menjadi ketua itu, yang pertama saya itu ingin melanjutkan menjadi seorang pemimpin gitu. Jadi saya itu ingin sekali menjadi seorang pemimpin yang yang membangun anggotanya itu lebih baik dan maju lagi gitu. Kalau rintangan terbesar menghadapi anggota pasti selalu ada dong setiap organisasi. Kalau di pramuka itu bagaimana? Sama, pasti ada. Kan rintangan setiap anggota itu kan memang kepribadian masing-masingnya beda gitu, egonya masing-masingnya beda. Kadang yang ini mau ini, yang ini mau itu gitu ya, jadi bingung. Nah, kita itu bertugas untuk menyatukan bagaimana cara mereka bersama dan sefrekuensi gitu. Oh iya Kak, berapa sih angkatan sekarang yang baru gitu, katanya banyak ya, berapa ya? 29. Oh, banyak sekali. Alhamdulillah. Itu kan banyak sekali ya.
apakah kan itu banyak sekali ya, banyak kan cewek, kebanyakan cowok. Kan biasanya di pramuka itu didominasikan sama cowok gitu. Apakah kalau di sini gimana? Cewek kalau di sini lebih ke dominasi ke cewek gitu. Kalau cowok lebih setengahnya dari cewek lah. Oh iya, sangat disayangkan. Ya, padahal di pramuka itu dibutuhkannya yang hingga seperti Karena itu. seperti buat camping, seperti itu juga itu yang sangat dibutuhkan sebenarnya itu cowok yang paling banyak. Terus kira-kira buat selanjutnya itu bakalan ada acara apa sih yang kalian sudah rencanain? Untuk kedepannya kita itu akan melaksanakan apa itu laksana ya? Iya. Kita akan proker laksana, terus setelah itu setelah laksana kita akan melakukan bantaran kelas 10. Semoga dengan acara itu kalian bisa menjadi ketua yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga lancar ya acaranya. Terus untuk selanjutnya, kira-kira kalian ngebagi waktu antara organisasi sama akademik itu susah banget kan? Iya, Kalau susah. kalian cara menyeimbangkannya itu bagaimana? Jadi ya kalau buat ngilangin waktu itu ya organisasi sama yang sekolah gitu. Kalau lebih baik sih mementingkan dulu sekolah kan niatnya sekolah gitu. Kalau organisasi kan lebih ke samping lah gitu. Tapi kita juga gak boleh sampai lupa gitu bahwa ada organisasi yang harus kita urus gitu. Kalau untuk saya sendiri untuk membagi waktu biar rata sama organisasi terus sama akademik, saya itu membaginya dulu apakah mana dulu nih yang harus kita jalani dulu, yang apakah yang perlu yang akademik dulu atau perlu pramuka dulu. Kalau saya dibutuhkan dulu di pramuka, saya ke pramuka dulu. Tapi kalau di akademik itu sangat tidak bisa ditinggalkan, ya saya akademik dulu. Oh iya kak, tadi kakak bilang mau pelantikan laksana ya? Iya. Bedanya laksana sama bantara itu apa sih kak? Kalau boleh tahu? Kalau laksana itu tingkatan sesudah bantara gitu. Jadi kalau udah kelas 11 itu boleh ke laksana. Kalau bantara itu mah pas awal mula udah coba dulu gitu. Kalau udah coba nah bantara gitu kelas misi itu kelas 10 Oh iya, coba itu apa kak? calon bantara. Oh iya. Dan berbeda juga dalam pengetesannya. Kalau bantara itu kita itu cuma mengisi SKU-nya doang. Tapi kalau di laksana itu mengisi SKU itu dengan kita menjelajah selama 3 hari gitu. Pengembangan. Iya. Penjelajahnya itu kayak camping. Enggak, Berbeda. tetapi kita mengabdi kepada masyarakat. Dalam pengembaraan itu kita mengabdi ke masyarakat. Misalnya bila ada masyarakat yang ingin membutuhkan kita siap untuk menolongnya, membantu. Wow, menarik sekali nih. Kalau selama laksana ya, Iya. setelah laksana itu apa? Setelah laksana itu ada ke tahap Garuda. Gitu. Kalau Garuda itu emang tahap untuk mempersiapkan diri emang melanjutkan ke jenjang kuliah juga. Oh, berarti emang banyak sekali ya tahapannya. Seru-seru juga loh. Iya. Kan katanya mau mengabdi di masyarakat ya. Iya. Di mana sih tempatnya? Kalau boleh tahu yang buat yang laksana sekarang? Buat paling satu kan tadinya mau ke daerah ke Cilawu yang ke sebelah sana gitu Iya. ya. Tapi masih ada plan 2 katanya mau ke sebelah ke Bandung. Lalu nih, selama bantara ini persiapan kalian itu apa? Kalau Bantara sih kelas 10 kan lagi mengisi SKU-nya gitu. Kalau kelas 11 laksana itu sedang mengisi SKK. Buat TKK terlebih dahulu, sudah TKK langsung ke SKU laksana. Oh, SKU sama SKK itu bedanya apa kak? Berbeda. Kalau SKU itu surat kecakapan umum, kalau SKK itu surat kecakapan khusus. Ini yang seperti ini namanya SKK. Oh, Iya. Kewekat. untuk program kerja kalian itu apa aja sih? Untuk program kerja yang kita itu pernah program kerja yang pertama kali kita itu bansos kita bakti Bakti sosial. bansos Bansos iya bansos.
bukan bansos tapi baksos. Iya, bakti sosial gitu, Iya. beres sekolah, sekitar sekolah semua. Ya. Habis itu apa? Habis itu kan ada buat persiapan, waktu itu ikut event lomba gitu di kantor. Nah setelah itu langsung buat persiapan, kalau nggak salah mah minggu besok itu buat tadabbur alam. Oh iya, kemana kata Lalu kemana? Kalau nggak salah ke ATM. Iya, gak ada yang mau ke Citarum. Oh iya, turut senang ya. Untuk tadabbur alam itu kira-kira kegiatan apa aja sih? Jadi Ngapain aja? beres-beres aja gitu, beres-beres ya emang tempat emang lihat foto di masyarakat gitu. Jadi itu juga kita agar bisa kita lebih mengabdi gitu kepada masyarakat, kan kita itu kita mau laksana gitu. Jadi kita belajar mengabdi kepada masyarakat. Bila masyarakat membutuhkan kita siap untuk membantu. Selama hambatan, selama melakukan program kerjanya apa? Ya kembali lagi ke kebersamaan anggotanya gitu. Kalau emang anggotanya udah lengkap, udah emang benar-benar bersama gitu, program kerja itu pasti terlancar gitu. Kalau emang anggotanya sulit diatur, nah itu mungkin Tapi yang paling sulit itu soal menentukan waktunya dan soal Iya. menentukan tanggalnya gitu. Itu yang paling sulit. Kalian pastinya sering ikut lomba-lomba ya? Kalau kalian pernah kepikiran nggak kayak mau bikin lomba gitu sendiri? Kayak mengundang atau mengajarkan sekolah lain membuat lomba gitu? Dulu pelatih kita mengajak kita akan ingin mengadakan latgab gitu. Jadi latihan gabungan. Jadi tempatnya itu di SMA 8. Latihan gabungan seluruh pramuka yang ada di Garut. Semoga itu terrealisasikan ya. Soalnya kelihatannya itu kayak bakalan seru banget kan. Iya. Jadi sekolah sama pramuka di sini juga jadi lebih terkenal. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya itu mungkin kita akan menanyakan pasti banyak namanya bingung aja namanya. Oh iya Kak, ada inisiatif baru nggak buat pramuka kedepannya biar lebih menarik lagi gitu apa gitu? Mungkin kita akan mengubah konsep pramuka yang kan orang-orang menganggap pramuka itu menguji mental kita, gitu kan? Seperti pramuka itu ekskul ekstrakurikuler yang sangat ditakuti gitu ya, Iya. dan sangat keras. Tapi kita ingin mengubah konsep atau pikiran mereka bahwa pramuka itu bukan tempatnya untuk seperti itu, tapi kita di sana ingin menjalankan seperti hubungan kekeluargaan, atau kita ingin mengubah program-programnya ke lebih lebih menarik lagi, lebih menyenangkan lagi. Oh iya Kak, terakhir ya ini ya. Coba dong ceritain pengalaman kakak dari pramuka dari kapan Kak? dari waktu SD. Udah lama Sama. sekali. Oh, coba dong ceritain dari awal banget masuk pramuka itu gimana? Kenapa kalian lebih memilih pramuka nih Iya. daripada sekolah aja? Kan kalau dulu itu kan SD ya, awalnya nggak diizinin masuk pramuka gitu. Tapi pas ikut camping, pertama camping ya, Ya. emang kayaknya seru deh gitu. Nah pas dilanjutin ke SMP, pas banget ada organisasi pramuka paskibra sama OSIS. Ya. Nah waktu itu saya ikut tapi tiga-tiganya gitu ya, tapi lebih ke menonjol ke pramuka gitu. Ya. Waktu di pramuka itu emang pengalamannya menarik gitu, waktu emang pas event camping gitu, terus event jamran kayak gitulah gitu ya. Terus pas waktu SMA awalnya gak mau dilanjutin, tapi waktu itu teh tertarik lagi gitu Yeah. bahwa pramuka teh emang bener seru gitu. Nah pas SMA langsung ikut lagi. Kalau tadi Mas? Motivasinya masuk pramuka itu dulu pas waktu SD itu ya itu karena camping itu menurut saya itu sangat seru. Di sana itu kita menjalin hubungan yang sangat wow gitu. Jadi untuk itu permainan-permainan dalam camping itu bikin kita itu lebih termotivasi sehingga saya di SMP juga melanjutkan ke pramuka, dan di
di SMP juga saya terpilih menjadi ketua pramukanya juga. Masya Allah. Dan mengikuti berbagai lomba-lomba, tetapi tidak pernah menang. Ya Allah. Saya juga nggak tahu kenapa. Itu proses setiap halaman itu. Ya, tidak tahu kenapa belum pernah menang. Terus saya di SMA itu masih pramuka itu karena dulu katanya eskul pramuka itu wajib. Jadi Iya. saya mengikuti eskul pramuka itu dan di SMA itu saya mengikuti Irma. Awalnya saya itu ingin fokus di Irma gitu. Iya. Tetapi pas sini wah ternyata pramuka SMA Negeri 8 Garut itu seru sekali ini. Jadi saya itu keluar dari Irma, saya fokus di pramuka dan alhamdulillahnya saya diberi amanah menjadi ketua pradana di SMA Negeri 8 Garut. Oh iya, dari terpaksa lalu terbiasa ya. Iya. Tapi itu tuh sebuah perjalanan yang sangat seru ya, banyak sekali proses seperti itu. Banyak cerita-ceritanya di dalamnya. Iya, seru-seru juga ya. Itu lama banget loh dari SD. Iya. Tetapi sangat seru sih, sangat seru kita jalan terus sampai sekarang. Oh iya, kita ada pertanyaan terakhir ya, benar terakhir di metode terakhir. Tapi gak janji sih. Iya. Ya, kita akan menanyakan lebih dalam tentang kalian gimana? Gak apa-apa? Gak apa-apa, boleh banget. Nah, kalau kalian ini ada gak sih selama hidup kalian nih ada pengalaman yang paling berkesan gitu? Apa? Waktu camping itu kan gak berkesan sih, lebih makasih ya. Waktu itu ikut camping jambrah ya. Waktu itu hujan, hujan. Otomatis kan tenda itu terendam kan, malahan mandi di dalam tenda itu ada Terendam ikannya. begini. Maksudnya terendam gitu ya. Jadi Lanjut. bawahnya terendam gitu ya. Terus malam di dalamnya ada ikan, nah kita pindah ke pila gitu. Ikan hiu. Jadi kolam Dia kan pindah ke pilar. Waktu itu kan emang lebih ke seksi DU lah gitu ya, dapur umum buat masak gitu buat mereka. Nah aku ambil beras yang udah dibilas gitu ya. Aku waktu hujan itu ya jalan kaki biasa, salah karpetnya, salah Kakek disalahin perempuan tuh. Lanjut. ya. Aku lewat karpet itu. Terus aku jatuh di atas karpet itu. Awalnya mau menahan diri, tapi ingat kalau aku menahan diri, nasi pasti jatuh gitu ya. Mereka gak makan gitu, jadi gimana aku menahan nasi aja gitu ya. Jadi aku Ya Allah. Gimana menahannya? gimana itu dijelaskan aja buat menahan beras itu. Demi ini ya tanggung jawab. Nasi. Iya tapi kalau aku lebih milih diri gitu ya, mereka gak makan. Iya. Iya. Di kalau di Kalau tadi mas apa? Tentang apa? Tentang Kalau apa yang yang memalukan atau mengesankan gitu. Yang paling mengesankan itu dalam perjalanan hidup saya apa ya? Paling saya itu pernah kecelakaan gitu ya. Mengesankan ya. Iya. Jadi dari sana saya mengambil Hikmah. bukan hikmah tapi pelajaran hidup. Jadi saya itu jadi dari sana saya itu mengalami kecelakaan pas waktu SMP gitu. Saya dulu sampai tidak sekolah 3 bulan saya. Masya Allah. Saya tidak sekolah. Masya Allah. Ya, lanjut. Tetapi saya dari sana, wah saya ini masih ada nih kejaran cita-cita. Jadi diri saya termotivasi agar bisa, saya tuh harus sembuh, saya itu harus kuat, saya itu harus pergi ke sekolah lagi, saya harus belajar lagi menggapai cita-cita saya yang ingin orang tua itu bangga kepada saya. Jadi saya dari sana mengambil hikmah bahwa dari kecelakaan itu bukan tentang kecelakaannya, tapi pelajaran yang
lebih kepala diri saya lebih termotivasi agar lebih bergerak lagi membangun diri saya untuk mengejar cita-cita tersebut. Bagus sekali. Kira-kira kesalahan apa sih kak? Hah? Kesalahan apa? Saya kecelakaan itu adu domba gitu. Ya tabrakan nih. Tabrakan sama apa? Tabrakan sama motor. Motor sama motor. Iya, sama motor. Semoga kita tidak terulang lagi ya. Terus kira-kira nih motivasi kalian untuk Tetap hidup. termotivasi ya tetap hidup itu apa? Untuk pastinya yang pertama itu membahagiakan kedua orang tua gitu agar emang mengangkat derajat orang tua gitu. Iya. Dan buat masa depan ya diri sendiri juga gitu, buat ke depannya harus gimana gitu. Iya kan mas, apa motivasinya? Saya itu dalam hidup saya itu saya punya prinsip tidak ada yang tidak bisa saya lakukan selagi saya melibatkan Allah di dalamnya gitu. Jadi jika kita punya kendala kan Allah punya kendali, kita punya masalah Allah punya solusi. Tapi kita itu nggak fairnya di mana sholat kita itu terburu-buru, tetapi permintaanmu beribu-ribu, tetapi sholatmu terburu-buru. Permintaanmu bukan main, tetapi sholatmu main-main. Allah berikan kita semuanya, tapi ibadah kita semaunya gitu. Jadi saya itu tidak ada yang tidak bisa saya lakukan kecuali saya mengangkat tangan saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya itu mau dalam hidup saya itu mengejar cita-cita agar saya terlaksana dan tergapai. Insya Allah, kata-kata hari ini sangat menampar keras sekali. Iya ya, banyak kita terutama. Untuk cerita hari ini sangat-sangat seru ya, apalagi mendengarkan pengalaman-pengalaman dari kakak-kakak pramuka ini sangat-sangat seru dan memotivasi kita. Apalagi tadi ada kata-kata loh dari Kak Dimas, jadi semoga kata-kata tersebut kalian pikiran kembali, oke? Terus untuk selanjutnya nih, karena ini sudah lumayan lama podcastnya, takutnya kalian bosan nonton kita akan berterima kasih terlebih dahulu. Terima kasih ya telah kesini. Maaf bila ada kurangnya nih, atau kata-kata kita yang kurang berkenan atas kelakuan kita. Sekian dari podcast kami. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Bye bye.